Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, qul innama na'idukum biwahidatin antakumu lillah masna wa furada summa tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Amma ba'du. Kepada hadirin hadirat Jamiah Waqiah, terutama segenap aktivis yang saya hormati, puja puji syukur kepada Allah dan sholawat kepada Nabi beserta ahli keluarganya, persis seperti muqaddimah yang tadi saya sampaikan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dakwah yang berjudul revolusi rohani. Harapan saya mudah-mudahan dari dakwah ini Allah menganugerahkan kepada kita semuanya satu revolusi rohani, satu perubahan baik terhadap rohani kita. Sungguh nanti kita semuanya itu akan sampai kepada prestasi rohani kita yang sangat gemilang, karena kita sudah banyak menyerap ilmu yang terkait akan hal itu. Ilmu itu ibarat sayap sebelah, sebagai seekor burung untuk menerbangkan dirinya sampai ke prestasi rohani yang kita minati. Tinggal sayap satu lagi. Apa itu? Amal. Kita menjalankan ilmu yang telah kita pahami. Selama ilmu sudah kita kuasai, namun hati kita, jiwa kita masih terjerat oleh tali-tali kemalasan, ya ilmu yang tidak bernilai. Dikatakan tidak bernilai karena kalau hanya ilmu doang tidak akan bisa menerbangkan dirimu sampai ke angkasa tinggi. Maka berikutnya itu ada revolusi rohani, revolusi kesadaran. Sadar itu bagaikan bensin penggerak agar jiwa kita bergerak mempraktekkan ilmu yang sudah kita miliki. Pertama kali itu harus tafakur. Tafakur itu apa? Tafakur itu aktivitas jiwa, gerak jiwa dari tidak tahu menjadi tahu, itu tafakur. Mengapa kita perlu menafakuri ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan? Ya, karena untuk mengaktualkan pengetahuan yang di alam pikiran kita itu perlu diaktualkan ke dalam hati kita, sehingga nanti ilmu akan berubah menjadi satu kesadaran. Secepat apakah laju terbang kita menuju ke alam tinggi? Jawabannya sebesar kesadaranmu yang mampu menggerakkan langkahmu menuju ke alam tinggi itu. Semakin sadar semakin cepat, semakin tidak sadar ya semakin lunglai. Untuk menggerakkan rohani kita itu dibutuhkan kesadaran dengan kadar-kadar tertentu, standar kesadaran yang akan menggerakkan manusia menuju taqarrub ilallah. Kesadaran itu nanti akan menjadikan jiwa manusia terlahir azam di dalam dirinya, tekad bulat yang hanya tertuju
menghapuskan seluruh cita-citanya, hanya ingin dekat kepada Allah. Dia bercita-cita untuk menyatu dengan Tuhannya, menyatu dengan keinginannya, melepaskan semua keinginan kecuali ingin mendekat kepada Sang Pencipta. Bahkan di ranah ini seluruh para pejalan rohani itu kalau ditanya cita-citanya ya seperti cita-citanya Allah menjadikan dirinya gitu. Sedangkan Allah menjadikan dirinya agar manusia dekat kepadanya, hanya itu aja sudah. Maqam iradah kalau sudah seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah sampai kepada maqam iradah, dia kalau ditanya pengen usia panjang, pak usia pendek, bebas. Yang penting saya bisa dekat kepada Allah. Pengen kaya atau miskin, bebas. Yang penting saya pengen dekat kepada Allah. Sehingga para pesuluk itu kalau ditanya apa keinginanmu, saya ingin tidak memiliki keinginan. Ibarat kata di dalam hati manusia itu ada satu ruang yang kosong. Ruang yang kosong itu diisi oleh keinginannya Allah. Kosong, mengkosongkan seluruh keinginannya. Setelah kosong, Allah meletakkan keinginannya, maka yang diinginkan para pesuluk pasti terjadi. Itu rahasianya. Ternyata untuk mengkosongkan keinginan diri itu suatu pekerjaan yang tidak gampang. Di dalam hati itu kan ada satu keinginan toh. Keinginan yang tidak terkait dengan keinginan Allah toh. Keinginan mandiri. Tidak ada hubungannya dengan keinginan Allah. Maka seorang pesuluk akan melepaskan itu semuanya. Orang umum itu kalau disuruh milih jadi orang keramat atau tidak keramat ya, oh pengen keramat semuanya, pengen terkenal semuanya, pengen diakui kesaktian semuanya. Tapi lain lagi bagi seorang pesuluk tidak seperti itu dia. Nggak penting. Yang penting dia ingin menyatu kepada Tuhannya. Energi untuk melepaskan ini perlu himmah yang kuat. Himmah akan menghantarkan seseorang pada satu pos azam. Azam akan menghantarkan seseorang pada satu pos suluk pertama, yaitu adalah maqam iradah. Pelakunya disebut muridun. Baru dari maqam iradah itu yang bersangkutan telah memenuhi standar untuk bertarung melawan setan dan pasti menangnya. Selama yang bersangkutan belum sampai ke makom iradah, maka dia akan selalu kalah terus dengan setan. Musyaratah, muraqabah, muhasabahnya selalu kalah terus. Pagi bersumpah, ya Allah aku bersumpah pagi ini aku bersumpah dalam sehari ini saya tidak mau melakukan maksiat. Sumpah tinggal sumpah. Dia tetap akan melanggar sumpahnya. Tetap dia melakukan perbuatan maksiat. Mengapa itu? Karena yang bersangkutan belum sampai ke makom iradah. Baru ketika yang bersangkutan sudah sampai ke makom iradah, dia nanti akan menyelenggarakan jihadul akbar, jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah agennya setan. Pada hakikatnya dia telah bertarung melawan setan, pasti menangnya kalau sudah sampai pada makom iradah. Pasti dia akan menang dengan catatan dia sudah sampai ke makom iradah. Sebenarnya semua orang itu punya rangkap perang lah untuk melawan setan. Semua manusia dibekali oleh Allah potensi lengkap. Senjata kita sebenarnya kalau untuk melawan setan lengkap, dan setan nggak kelas kita pasti kalah. Karena apa? Senjata kita lengkap fi ahsani taqwim. Karena inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia dilengkapi perangkat, kelengkapan, kesempurnaan yang bentuknya senjata untuk melawan setan lengkap manusia.
Tapi ketika persenjataan perang melawan setan itu kita tidurkan, ya tidak ada nilainya apa-apa. Mike Tyson itu ya, petinju hebat itu ya, itu kalau udah tertidur atau ngantuk itu tak tantang itu ya dia diam aja dia. Nggak bergerak karena dia tertidur. Sehebat Habibie itu loh, sehebat Habibie, dia bisa menciptakan pesawat terbang. Kalau sudah tertidur, ditungtungi, disodori kalkulator rusak ya nggak bisa betulin dia. Radio rusak ya nggak bisa betulin, sekelas Habibie, sejenis apapun kalau udah tertidur. Kita itu sebenarnya malu hebat sebenarnya. Daleman kita itu dahsyat sebenarnya. Kalau hanya melawan setan, bertarung dengan setan, pasti setan kelepek-kelepek pasti kalah. Nggak kelas kita kok setan itu. Nah tapi kalau persenjataan kita tertidur gimana coba? Sudah pasti kita akan kalah terus. Kita akan maksiat terus. Kita akan menjadi budaknya setan terus. Disuruh maksiat kita mau, dilarang taat oleh setan kita tidak mau, itu kan takluk sama setan toh. Itu kalah sama setan. Bagaimana melawan orang pasukanmu tertidur kok? Maka malam ini saya akan membahas bagaimana jiwamu bangkit, rohanimu bangkit, sehingga setelah bangkit nanti terjadi peristiwa kebangkitan rohani, dirimu nanti mulai titik awal menuju kekejayaan dirimu sebagai seorang manusia. Ayo kita bangunkan rohani kita sehingga cita-citamu akan tercapai. Cita-cita inti mengapa Anda diciptakan, karena Anda dikandidatkan Allah menjadi seorang khalifah. Itu cita-cita yang harus kita tetapkan. Ada 3 siasat untuk membangkitkan jiwa kita, membangkitkan rohani kita dari terlelap dalam kelupaan kita. Kita harus membangkitkan jiwa kita, kita harus membangkitkan rohani kita untuk melawan musuh kita. Siapa itu? Setan. Nah, cara untuk membangunkan ada 3 cara. 1, lihatlah nikmat Allah. Keduanya, amati tentang maksiat itu, diamati. Ketiganya itu, ayo kita muhasabah. Apa yang sudah didapat selama ini kita hidup di dunia ini, apa yang kita dapat ini sekarang? Sudah punya istri, istrimu mau akan engkau tinggal. Istrimu yang sekarang cantik, 10 tahun lagi juga kempot itu pipinya. Mau mengandalkan apa? Mengandalkan tenaga. 10 tahun kemudian Anda sudah nggak punya tenaga, sudah loyo. Bagi orang usia 50 ini, 10 tahun lagi ya loyo. Kalau Anda meyakini yang bisa menghidupimu karena engkau kerja, engkau mengeluarkan tenaga, 10 tahun lagi loyo tenagamu. Siapa yang akan menghidupimu? Jabatan. Anda mau mengandalkan jabatan sebagai hasil perolehanmu selama ini engkau hidup itu. Jabatan juga ada batasnya. Kita punya istri ada batasnya, kita punya tenaga ada batasnya, bahkan usia kita ada batasnya. Setelah itu semuanya sudah sampai ke jadwal itu harus berakhir. Lantas bagaimana nasib? Kita pikirkan mulai sekarang. Karena hukum sebab akibat itu sangat terang sekali. Hukum sebab akibat itu sangat terang sekali, sangat jelas sekali, sehingga mata kita bisa melihat bagaimana nasib kita ke depan. Perbuatan kita masa lalu akan melahirkan kondisi kita saat ini, betul atau tidak? Sikap kita, perbuatan kita saat ini sudah pasti akan menentukan nasibmu masa yang akan datang. Nah, kalau selama ini Anda belum pernah bertarung melawan setan, Anda tetap dikuasai oleh setan.
bisa dibaca bagaimana kondisimu kelak, sangat bisa dibaca. Bagaimana kematianmu kelak, sangat bisa dibaca, jelas. Kalau engkau biarkan dirimu bebas melakukan maksiat karena anda dikuasai oleh setan, bagaimana nasibmu setelah kematianmu bisa kebaca mulai saat ini, betul enggak? Bisa kebaca. Inilah satu alasan mengapa potensimu harus engkau bangkitkan. Revolusi rohani yang akan melahirkan kesadaran yang paling ditakuti oleh setan akan benar-benar terjadi kepada dirimu ketika anda mempraktikkan 3 hal. 1, memperhatikan nikmat. Keduanya, mengapati tentang perbuatan maksiat. Lalu ketiganya, anda harus terlibat evaluasi. Selama ini, selama hidupmu ini, dari lahir sampai sekarang, sudah apa yang engkau dapatkan sekarang? Sudah catatan amal kebaikanmu atau catatan amal keburukanmu? Hari-harimu 24 jam, mana yang bernilai ibadah, mana yang bernilai menyanyiakan kesempatan? Itu adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Usia manusia teramat mahal sekali, tapi hal yang teramat mahal itu anda habiskan untuk main Facebook itu, main YouTube, main game, apalagi itu main slot, itu apa itu? Judi slot itu, apalagi itu. Baca narian setengah jam udah kelojotan, giliran nonton YouTube itu sampai 4 jam, sampai 3 jam. YouTube belum bosan pindah ke Facebook berapa jam. Anda telah menghambur-hamburkan waktu yang mestinya waktu itu adalah kesempatan untuk membangun cita-citamu di masa depanmu semestinya. Coba berarti main Facebookmu itu banyak hubungannya dengan cita-citamu atau enggak? Nanti judulnya juga enggak ada hubungannya dengan cita-citamu, hanya kesenangan sesaat. Sesaat itu tidak lama, tapi efek dari penyia-nyiaan waktu itu akan terjadi penyesalannya abadi. Loh, gimana coba? Kenikmatan sesaat, dirimu akan tersiksa, bentuknya penyesalan abadi di alam keabadian. Itulah yaumul ba'as namanya. Tapi bagi yang orang yang main Facebook terus itu loh, main YouTube terus, main gadget terus itu, tapi kalau dirimu efektif menghargai waktu sebaik mungkin untuk takaruban Allah, alangkah bahagianya dirinya. Semuanya itu tidak akan bisa terjadi ketika anda masih terkungkung menjadi budaknya setan. Tidak akan mungkin terjadi. Pasti anda akan menyanyiakan waktu, pasti dirimu akan menzalimi dirimu sendiri. Yuk kita belajar, kita memperhatikan nikmat. Sadarilah bahwa nikmat yang anda rasakan ini adalah hadiah. Itu pertama kali, hadiah. Hidup itu nikmat atau enggak? Karena itu hadiah. Hadiah itu gini hadiah. Jadi orang yang bersangkutan itu tidak melakukan apa-apa. Ibarat kata karyawan juga enggak, saudara juga enggak, tetangga juga enggak, teman juga enggak, tahu-tahu dikasih duit 2 miliar gitu oleh juragan gitu misalnya. Enggak pernah kerja, enggak pernah apa, tahu-tahu dikasih duit, itu namanya hadiah. Kita pesen juga enggak, apalagi memberikan sesuatu kepada Allah, ya enggak, orang belum ada kok, tahu-tahu kita dibikin hidup oleh Allah. Hadiah atau enggak? Hadiah. Hidup itu adalah murni hadiah. Kalau orang kerja itu berhak mendapatkan upah atau enggak? Upah itu bukan hadiah, karena dia telah bekerja, telah berjasa dia, maka dikasih upah. Loh, kita tidak apa-apa,
Kita tidak mengeluarkan apa-apa untuk Allah, itu enggak kita. Tahu-tahu dikasih anugerah hidup sebagai seorang manusia lagi. Karena kita itu tidak pernah berpikir siapa sih sejatinya manusia, tidak pernah terpikir, sehingga kita mengira perkiraan yang salah lagi, ilusi namanya ya. Jadi persepsi yang salah kan namanya ilusi ya. Allah mengkodratkan kita sebagai manusia karena kita tidak pernah tafakur, tidak mengenal sejatinya diri kita itu sebenarnya itu siapa, sehingga anugerah Allah yang sedemikian dahsyat ini kita nilai biasa-biasa saja. Makhluk yang paling bergengsi itu adalah manusia. Nggak ada makhluk yang paling bergengsi melebihi manusia, itu nggak ada. Nggak ada. Anda cari nggak ada. Dari sekian banyak jutaan bahkan miliaran, bahkan hampir tak terhingga jenis makhluknya Allah itu nggak tak terhingga. Itu peringkat yang paling tinggi itu adalah sebenarnya manusia. Mengapa manusia itu memiliki nilai grade yang paling tinggi di antara seluruh makhluknya Allah? Karena manusia itu dikasih potensi oleh Allah. Ketika potensi direalisasikan, diaktualkan, maka manusia kelasnya layak mewakili Tuhannya. Keren. Orang dahsyat apa manusia? Bukan seperti Tuhannya loh ya. Mewakili. Ya, ini contoh ya. Contoh saya mengupas tentang nilai wakil ya. Contoh presiden ingin berkunjung ke daerah, presiden tidak sempat, kan ngutus wakilnya ya. Saya tanya, yang mewakili presiden itu orang sembarangan atau bukan orang sembarangan? Bukan orang sembarangan. Nah, kira-kira itu kalau yang mewakili presiden turun ke daerah, fasilitasnya persis seperti fasilitasnya presiden atau enggak itu? Dia akan dihormati layaknya sebagai seorang presiden. Udah dikawal pas pampres atau enggak itu? Kawal. Kira-kira kalau dia nginep di daerah selama beberapa hari, kira-kira kalau nginep di penginapan kelasnya Melati atau hotel bintang 7 atau bintang 5 itu ya. Lah, oh iya tuh. Yang dinilai bukan orangnya, tapi yang dinilai, yang dilihat, dia mewakili siapa itu. Yang dinilai adalah pihak yang diwakili. Kelasnya manusia mewakili sang pemilik bumi ini, coba itu. Lah mulia atau enggak itu? Bahkan lebih dari sekedar mulia itu sendiri. Wa id karamna min bani Adam, semua anak Adam dimuliakan oleh Allah. Semua nilai kemuliaannya gimana? Karena dia dikandidatkan sebagai wakilnya Allah. Kandidat loh ya. Kandidat itu ada peluang jadi, kandidat itu ada peluang tidak jadi. Ketika dia berjuang mengaktualkan diri betul menjadi khalifatullah, dahsyat manusia sudah. Tapi ketika dia tidak berwawasan untuk hal itu, sehingga dia tidak berupaya untuk mengaktualkan potensinya untuk mencapai khalifatullah, sang pemberi anugerah kecewa atau enggak ini? Kecewa. Orang-orang yang mengecewakan Tuhan karena menelantarkan potensinya, Allah katakan kunu kirodatan khosyiin, wah ketak penanok itu, dasar monyet gitu, kata Allah di dalam Al-Quran. Bahkan lebih hina daripada monyet. Kunu kirodatan khosyiin, hina manusia. Itu nikmat anugerah Allah itu yang paling besar.
adalah bentuk satu keputusan kodratnya Allah kepada umat manusia, kodrat kepada makhluknya bahwa dirinya dikodratkan sebagai seorang manusia. Ketika ilmu kita cukup, kita mentafakuri sebagai seorang manusia, kita tafakuri kodrat kita tafakuri. Kalau seandainya yang bersangkutan itu lahir satu kesadaran sebagaimana kesadaran yang harus dia sadari, maka dia itu akan bersyukur kepada Allah. Hidupnya itu habis untuk bersyukur kepada Allah, walau dia dikodratkan sebagai seorang manusia hanya sehari sekalipun. Ini kita sudah berhari-hari loh ya, kita sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Saya sendiri sudah 50 tahun lebih ini. Ini kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, satu bukti bahwa kita tidak memiliki kesadaran. Kita kurang mentafakuri tentang hidup ini. Ini hadiah, murni hadiah. Kita dijadikan sebagai seorang manusia, kita dikodratkan sebagai manusia. Ini murni hadiah. Pemberian kita terima, sebelumnya kita itu tidak berbuat apa-apa, tahu-tahu dijadiin manusia kita, itu kan hadiah namanya. Ayo kita tafakuri. Terus kita tafakuri sebagai seorang manusia, kita tafakuri, belum ketemu terus tafakur terus, sehingga nanti dirimu itu akan sadar betul betapa bahagianya dirimu, betapa beruntungnya dirimu ketika dirimu dikodratkan sebagai seorang manusia. Ketika dirimu belum sadar, belum bersyukur, belum takjub dengan kodrat Allah yang diberlakukan pada diri kita, ini suatu bukti bahwa tafakur kita belum berhasil. Terus tafakur terus. Itulah keterangan tentang bahwa hidup ini adalah hadiah. Sudah paham ya? Untuk membangkitkan rohani kita kan ada tiga toh. Satu, menyadari bahwa hidup ini adalah hadiah, seluruh nikmat itu adalah hadiah. Keduanya, kita harus menyadari bahwa anugerah Allah yang diberikan pada manusia itu tak terhingga, banyak sekali. Gigi saya itu sakit ya. Gigi manusia itu kan ada 12 toh, di atasnya 12, di bawahnya 12 toh. Salah satu gigi saya sakit, salah satu giginya masih loh ya, ya masih nempel ya, nikmat-nikmat, mungkin saja nikmat-nikmat yang ada di salah satu gigi itu masih utuh, hanya beberapa item saja yang Allah kurangi sehingga rasanya gigi saya itu cekot-cekot nggak karu-karuan. Ini satu nikmat diambil sedikit oleh Allah, seperti itu luar kosone, seperti itu loh sengsaranya orang yang sakit gigi, padahal nikmatnya jadi ambil sedikit loh. Salah satu gigi 12, atas 12, bawah 12 kan 24 ya. Hanya salah satu gigi saja, tidak semuanya. Kalau misalkan salah satu gigi itu ada 100 nikmat, hanya diambil 5% saja. Seperti ini loh beratnya merasakan sakit gigi. Artinya apa? 23 gigi lainnya itu menyimpan nikmat atau enggak? Nggak pernah kita sadari akan hal itu. Nikmat luar biasa dalam tubuh manusia itu ya, tubuh kita itu menyimpan miliaran sel. Tubuh kita kan terdiri dari sel-sel itu ya, itu miliaran sel gitu. Seluruh sel ini diperhatikan oleh Allah, dipimpin oleh Allah dengan sistem biologi yang diterapkan pada tubuh kita, anatomi tubuh kita, sehingga sel itu teratur. Sebagian kecil sel yang tidak ngikutin aturan Allah, terjadilah kanker. Manusia sengsara atau enggak? Apalagi Allah cuci tangan, nggak mau mengatur sel itu, Anda akan merasakan betapa dahsyatnya diserang penyakit kanker dari berbagai penjuru di dalam tubuhmu. Luar biasa loh itu, nggak pernah kita sadar betapa Allah memperhatikan kita, menyayangi kita dengan nikmat yang sedemikian dahsyat.
dahsyat itu, jumlahnya banyak. Dan setiap nikmat itu memperlakukan perlakuan khusus, ditandangi oleh Allah semuanya, diperuntukkan untuk dirimu. Sekali lagi ini hadiah, dirimu tidak akan pernah mampu membayar Allah. Kurang apanya ya Allah? Berlimpah-limpah alasan sehingga Anda harus taat kepada Allah sebenarnya. Sebagian kecil nikmat yang bisa kita ungkap itu adalah satu alasan yang sudah teramat kuat mengapa kita harus mengabdi kepada Allah, tidak mau mengabdi kepada musuhnya Allah. Setan itu musuhnya Allah atau enggak? Loh, kenapa kok kita melakukan maksiat sedangkan setan itu tidak berjasa apa-apa terhadap diri kita? Anda pikir terus, merenung terus sampai ketemu satu kesadaran sehingga dirimu akan bangkit dari keterpurukan rohani, terpasung rohanimu oleh setan. Berkedip itu nikmat atau enggak ya? Nikmat. Biasa-biasa saja loh, biasa nikmat masalahnya. Anda menilai biasa. Allah telah biasa menganugerahkan dirimu nikmat sehingga nikmatnya hilang, tinggal biasa. Picik itu namanya, picik. Anda menilai biasa, mau menerima nikmatnya tapi tidak mau taatnya kepada. Kalau nikmat berkedip itu biasa-biasa saja, coba sekali-kali Anda bayangkan kelopak mata Anda, coba di ini apa itu, di isolasi itu loh, diisolasi, double tape itu, double tape, coba biar buka gini terus seperempat jam itu kayak apa coba. Pedes sih, buta bisa itu manusia, apalagi Anda punya penyakit yang nggak bisa melek, nggak bisa berkedip itu. Wih, Anda setengah jam dalam kondisi melek, nggak bisa berkedip itu bisa buta loh, tak kasih tahu. Mendingan kehilangan mobil loh, tak kasih tahu. Kalau ada ya operasi saraf kelopak matamu ya, biar bisa kembali normal lagi ya. Satu-satunya jalan Anda harus menjual mobilmu bisa kedip lagi. Mobil pasti Anda putuskan untuk Anda jual loh, agar menjadi normal loh. Loh itu loh, kedipan mata itu loh. Satu kedipan itu nikmat. Lah sehari semalam berapa kedipan mata ya? Nggak bisa Anda hitung. Perbuatan baik Allah yang dihadiahkan kepada dirimu itu nggak bisa Anda hitung. Coba ini Anda pikirkan terus, dengerin omongan saya terus, putar terus itu YouTube saya, putar terus. Ini kan direkam, Pak, diputar terus sampai terjadi revolusi kesadaran. Jiwamu akan bangkit, melezit menuju ke alam yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Itu penjelasan tentang betapa tak terhingganya nikmat Allah. Ini yang kedua ya. Yang ketiga apa ya? Anda harus menyadari bahwa seluruh anugerahnya Allah yang diberikan kepada dirimu, Anda tidak akan pernah mampu membalasnya. Enggak. Balas, Beb, ngapain dah? Ini saya sholat ini. Sholat kan membalas. Enggak. Kita sehat, bisa sholat, kita sholat. Asal sholat kita benar-benar sholat ya, sholat rohani, sholat batin, sholatmu sudah bisa wusul kepada Allah. Sholat yang sesungguhnya, bukan sholat yang bohong-bohongan. Di dalam sholatmu ada satu anugerah nikmat yang melebihi nikmat apapun. Senikmat-nikmatnya tubuhmu berupa kesehatan tubuh itu ya, itu kalau dibandingkan nikmat tersambungnya jiwamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh. Itulah nikmat insan ya. Tubuh sehat itu binatang bisa merasakan tubuhnya sehat, bisa atau enggak ya? Itu saja nikmatnya luar biasa, karena di dalam tubuhmu itu ada sisi-sisi nikmat hewani. Ini kelasnya manusia bisa terkonek kepada Allah di dalam sholatnya. Itu nikmat insani, nikmat yang tidak akan mungkin dirasakan oleh seekor kambing, nggak akan. Seekor kambing merasakan nikmat musul karo Gusti Allah, kambing bisa njeglek itu, nggak kuat, dia bisa pingsan, bisa mati itu. Hanya manusia yang mampu.
Berarti sholatnya kita itu dalam rangka membayar hak-haknya Allah karena dikasih nikmat, atau kita minta nikmat tambahan itu? Pada dasarnya kita minta nikmat tambahan, terkoneknya sholat. Menurut saya sholat saya ya biasa-biasa saja. Iya, sholat bohong-bohongan masalahnya kok. Sholat sisi luar kok, jenggang-jengging nggak karu-karuan, alam pikirannya kemana-mana. Yang pasti nggak ada nikmatnya. Ini kan nikmat sholat ketika terkonek, kita telah cukup ilmu sehingga sholat kita nyambung kepada Allah. Nikmatnya luar biasa. Rasulullah dulu sering, ketika Rasulullah berjuang dakwah kecapean, Rasulullah suruh sahabatnya, sekarang saya mau istirahat. Gimana ya Rasulullah maksudnya? Azan, saya mau sholat. Dalam rangka istirahat. Sholat bagi Rasulullah adalah istirahat. Mengapa? Karena ada satu nikmat yang tidak ditemukan Rasulullah kalau tidak sedang sholat. Ini satu bukti sholat itu bukan untuk kebutuhan Allah, bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Tapi hal itu akan terjadi ketika manusia sudah bisa merindukan Sang Pencipta loh ya. Sudah punya perasaan kangen kepada Sang Pencipta. Sudah ada cinta kepada Sang Pencipta. Lah, kalau cintai ketemu sama kekasihnya seneng atau enggak? Nah, itu loh di dalam sholat. Ketemu dengan pacarnya itu kewajiban apa kesenangan? Loh, hiburan tau itu, hiburan kok kewajiban itu gimana? Lah, tapi kan ada sholat wajib. Loh, wajib karena Allah sayang sama para pecintanya. Kamu saya kasih kesempatan loh untuk terhibur lah hatimu, maka saya wajibkan, saya kasih kesempatan, jangan engkau sia-siakan. Wajib itu sendiri bukan kebutuhannya Allah, bukan keinginannya Allah, tapi dalam rangka Allah sayang kepada pihak yang dicintai. Ini yang sholat bukan yang dicintai kok, ya nggak connect toh, nggak merasakan apa-apa toh, pertemuan yang hambar toh. Sekali lagi, nikmat yang kita dapatkan tidak akan pernah bisa membalasnya, saudara-saudara, dan Allah nggak butuh balasan kita. Itu ya, untuk melahirkan revolusi rohani ada 3. Satu adalah memperhatikan nikmat, memperhatikan maksiat, terusan memperhatikan selama ini kita sudah mendapatkan apa. Tentang nikmat ada 3 tadi. Satu apa tadi? Sadarilah bahwa hidup ini adalah anugerah. Seluruh nikmat ini adalah anugerah, hadiah. Satu itu. Keduanya, pemberian nikmat Allah kepada diri kita itu tak terhingga jumlahnya. Tak terhingga itu nggak terhitung. Yang ketiganya, kita harus menyadari bahwa kita tidak akan bisa membalas pada Allah, dan Allah tidak butuh balasan kita, tidak akan mampu membalas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lah, bersyukur itu kan belas. Ndak. Anda bersyukur dikasih nikmat, bersyukur ditambahi mendapatkan nikmat sehat lalu dipakai untuk sholat, itu kan bersyukur toh. Apakah sholat itu Allah nggak ngasih anugerah nikmat? Dikasih anugerah nikmat. Bentuknya apa? Nikmat yang lebih dahsyat dari sekedar kesehatan jasmani. Bentuknya adalah ketersambungan kepada Sang Pencipta. Pernah saya gambarkan nikmat seseorang ketika hatinya tersambung kepada alam suci ketika sedang sholat. Rasanya bagaikan nikmat surga yang terciprat kepada hati manusia. Sangat dahsyat nikmatnya. Tentang nikmat sudah. Berikutnya, untuk melahirkan revolusi kesadaran di dalam hati kita, kita memperhatikan tentang maksiat sekarang. Seandainya manusia tahu betul, faham betul, lalu dia menyadari betapa efek buruk yang diakibatkan oleh maksiat, maka seluruh manusia itu tidak mau sekali-kalinya berbuat maksiat, walaupun dibayar kalau perlu. Enggak akan pernah mau, karena manusia itu kurang cukup ilmu, dia nyaman melakukan maksiat. Sesungguhnya manusia itu hidup dalam
riskan oleh bahaya, sehingga bahaya itu dijaga oleh Allah agar tidak menimpa manusia. Kita tinggal di bumi, ketika kekuatan cahaya matahari tidak dihambat oleh atmosfer, bar manusia terbakar semuanya. Kita kasih tahu. Bencana. Riskan atau enggak itu manusia? Malaikat ngerobek dikit itu loh, lapisan atmosfer itu habis manusia sudah. Dijaga oleh Allah. Di dalam tubuh manusia itu ada racun-racun yang luar biasa. Di dalam itu pembusukan, di dalam perut itu terjadi pembusukan yang luar biasa untuk mengurai makanan menjadi protein, makanan menjadi vitamin, makanan menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia. Di sana itu bercampur racun yang luar biasa. Dalam satu tubuh itu loh. Itu kalau nggak dijaga Allah, ada racun tercampur sedikit di dalam sel darah kita, kayak apa itu? Mati manusia. Seperti itu loh. Betapa Allah menjaga manusia agar hidupnya tetap nyaman. Ini baru menceritakan tentang nikmat yang kecil. Ini kronologi Allah mengamankan umat manusia. Dalam rangka manusia biar nyaman hidupnya, dijaga ketat oleh Allah. Tapi ingat, bangunan penjagaan Allah dengan harapan agar manusia itu selamat dari malapetaka. Ini bisa dirusak oleh manusia itu sendiri. Dengan apa? Dengan maksiat nanti akan rontok itu penjagaan, pengamanan untuk manusia. Karena kita nggak tahu banyak tentang hal-hal yang menyangkut tentang medis, kita bukan ahli medis, sehingga dikira itu hal yang biasa-biasa saja. Dasar. Karena kita belum cukup ilmu medis saja itu luar biasa. Allah memiliki satu sistem penjagaan agar manusia tetap sehat, itu luar biasa. Di dalam itu kantong pencernaan kita itu ya, walaupun makanan yang kita makan panas itu ya, panas 100 derajat itu misalkan ya, itu kalau sudah masuk ke lambung kita itu jadi normal. Aneh. Sedingin es batu itu masuk ke lambung kita itu akan spontan akan menjadi dalam beberapa saat itu, sangat cepat itu langsung menyesuaikan suhu yang dikehendaki oleh kantong pencernaan kita loh. Itu kedokteran itu saya baca di ilmu kedokteran itu seperti itu. Ada satu sistem itu adalah bentuk penjagaan Allah kepada umat manusia. Allah memiliki satu sistem, kita tetap menjadi makhluk yang mulia. Coba kalau tubuh kita itu tidak direkayasa sedemikian rupa, kita kentut kan mengeluarkan udara toh. Itu kalau nggak bisa memilih ini udara atau material, yang keluar material kayak apa itu, manusia pakai pampers terus. Coba, itu ada sistemnya. Loh, udara kan cenderung ke atas toh, orang kentut itu kan ke bawah toh. Nah itu kok bisa yang keluar kok nggak materialnya tapi ke udaranya, itu kan ya aneh itu. Dalam rangka Allah menjaga agar gengsi manusia, kehormatan manusia tetap terjaga, nggak disadari loh oleh manusia. Ini yang saya ceritakan tentang pengamanan Allah kepada manusia yang bentuknya fisik, belum rohani. Luar biasa. Tingkah laku manusia karena dia melakukan satu pelanggaran yang kita namakan dosa atau maksiat akan merusak seluruh pengamanan Allah untuk dirinya. Saya kasih tahu. Itu loh. Sebenarnya perbuatan maksiat seseorang itu hakikatnya sedang menzalimi dirinya sendiri. Kalau perlu gitu loh, maksiat apa itu loh, maksiat suka ghibah itu loh. Coba Anda ghibah terus, hobi ghibah tetap Anda minati sebagai hobi utamamu yang setiap hari Anda lakukan. Seret rezekinya sulit. Salah sendiri, salahnya Allah itu. Lah dia yang merusak. Dibilangin maksiat itu untuk
maksiat itu merusak dirinya kok. Nggak percaya. Intinya resiko perbuatan maksiat itu akan melahirkan sial bagi si pelaku maksiat itu sendiri. Sial. Seandainya orang disuruh milih sial atau milih beruntung ya? Beruntung. Milih beruntung. Sehingga ketika yang bersangkutan itu melakukan satu maksiat, pada hakikatnya dia sedang memilih nasib untuk dirinya agar dirinya dalam kondisi yang celaka, yang rugi, yang tidak beruntung, merusak keberuntungan. Resiko manusia ketika melakukan maksiat itu seperti itu. Lah setan berminat agar kalian maksiat atau menghindar maksiat. Artinya setan itu memang membidik dirimu agar dirimu memiliki nasib yang buruk. Resikonya maksiat itu luar biasa. Itulah setan, sehingga harus kita perangi. Itulah tentang maksiat yang pertama. Berikutnya itu, kalau kita pikir-pikir, maksiat itu apa untungnya dan apa ruginya. Kalau kenikmatan maksiat itu hanya sesaat, tapi kerugiannya abadi, saudara. Abadi. Membentak orang tua itu maksiat atau tidak? Membentakmu itu paling setengah menit atau seperempat menit itu membentakmu itu orang tua. Resiko sakitnya abadi atau tidak itu? Abadi. Jadi perbuatan lega bisa membentak orang tua ya hanya semenit, leganya kan hanya semenit itu. Bahkan nggak ada itu ya. Tapi resikonya itu abadi. Lah untung atau rugi maksiat itu? Sangat merugikan manusia. Asal manusia bisa berpikir apa untungnya dan apa ruginya, dia berpikir secara baik, maka seluruh manusia tidak ada yang mau sekali-kalinya berbuat maksiat, itu tidak ada. Tapi sayang, manusia telah nyaman pada kelupaannya, bukan kesadarannya. Lalu yang terakhir, untuk merevolusi jiwa sehingga terjadi kebangkitan jiwa, itu adalah evaluasi diri. Selama ini kita usianya sudah berapa? Lalu yang kita dapat itu apa? Kalau kita lihat ya, kan tiap hari saya sholat, oke. Prestasi sholat yang engkau nilai sholat kan ada di dalam tuh. Selama engkau sholat, engkau terkonek kepada Allah, engkau takjub kepada Allah, engkau menangis terseduh-seduh ketika dalam sholat karena terharu dengan Allah. Sudah berapa kali? Ayo nilai. Kalau belum pernah, 0 nilai sholatmu berarti. Ini nilai sholat hakikat loh ya, bukan nilai sholat syariat loh ya. 0. Apa yang kau dapat? Wih, luar biasa ya Allah, ya Allah. Ini evaluasi diri. Apa prestasi rohani yang selama ini kita dapat? Sholat. Kalau ternyata sholat itu 0, padahal sholat itu sendiri adalah jenis amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Sholatmu ada nilainya, dan nilainya gemilang, seluruhnya akan berpotensi diterima oleh Allah semuanya. Tapi kalau sholatnya zong itu gimana coba? Nggak pernah nyambung. Hanya sholat fisik saja. Ayo belajar buku Ijazatul Kubro. Di sana diterangkan, sholat itu syaratnya harus toharoh. Kalau dalam sholat pengen batinmu terkonek kepada Allah, tersambung kepada Allah, maka pelajarilah buku Ijazatul Kubro di fase kedua. Nanti diterangkan di sana ada keterangan toharoh batin, ada wudhu batin, ada wudhu zahir. Kalau wudhu zahir yaitu seperti yang kita lakukan selama ini itu. Tapi ketika kita tidak pernah mengenal toharoh batin, batin kita dalam kondisi tidak suci, jangan berharap jiwa kita mampu terkonek kepada Allah. Kalau terkonek kepada pasar bisa, terkonek pada dalam sholat itu terkonek pada temanmu bisa. Menghadap Allah tapi alam pikiranmu, konsentrasi hatimu, semuanya yang kau rasakan terkonek kepada selain Allah. Yang kau sembah bukan Allah, tapi hakikatnya dirimu sedang menyembah selain Allah. Pelajari itu.
di fase kedua buku Ijazatul Kubro. Usia semakin lama, semakin terus engkau habiskan. Pada dasarnya manusia itu sedang berjalan menuju kematian, dan kematian semakin menjauh atau semakin mendekat? Semakin mendekat. Alur perjalanannya itu mendekat kepada suatu titik akhir, dan tidak bisa diulang lagi usiamu. Kesimpulannya, untuk melahirkan revolusi rohani, revolusi kesadaran yang maksimal, kesadaran yang ideal, sehingga telah cukup untuk menggempur setan, mengalahkan setan. Caranya ada 3. 1, perhatikan nikmat. Keduanya, coba merenungi tentang maksiat. Ketiganya, coba evaluasi dirimu, evaluasi usiamu selama ini. Terus berjuang, memperjuangkan kesadaranmu. Fahami baik-baik buku Ijazatul Kubro. Berpeganglah dengan pegangan yang kuat, karena setan selalu mengintaimu agar tanganmu terlepas dari majelis yang selama ini membimbingmu, yang selama ini engkau yakini sebagai kendaraanmu untuk taqarruban ila Allah. Memang itu yang menjadi visi Jamiah Waqiah. Jangan sampai lepas. Perangi kemalasanmu. Jangan kau biarkan kemalasan meracuni jiwamu. Ketika racun itu tidak engkau tangani, sungguh kondisimu terancam bahaya. Dan itu program setan agar dirimu tidak peduli lagi dengan keselamatanmu kelak. Terus aktif berdakwah. Hubungi lagi teman-temanmu yang dulunya aktif di dalam Jamiah Waqiah, namun sekarang dia telah lupa karena dia tidak hati-hati, tidak berpegang erat. Akhirnya dia terlepas dari kendaraan yang seharusnya membawanya menuju taqarruban ila Allah. Terus berdakwah, terus menolong agamanya Allah, sampai pada suatu ketika pertolongan Allah akan benar-benar teraktual ke dalam jiwamu, sehingga suatu ketika nanti dirimu akan menyaksikan bahwa dirimu adalah salah satu di antara orang-orang yang telah sukses menjadi seorang manusia. Sampai di sini yang saya sampaikan. Apabila ada salah dan khilafnya, saya mohon pintu maaf yang selebar-lebarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.